Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana semangatnya dari Sumatera Selatan Palembang, tepuk tangan dong. Dan juga dari Bengkulu, tepuk tangan dulu. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak buat jamaah dari Sumatera Selatan, dari Palembang dan juga Bengkulu ya yang sudah hadir ke studio Islami Tunda. Dan juga jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang ada di rumah, yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah bacaan atau ucapan berpahala tapi kita tak menyadarinya. Ini Masya Allah luar biasa. Sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita hari ini ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang suara azan subuh merdu dari Mekah. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa ke sana semua ya. Amin. Ini dia tayangannya. Ini Masya Allah luar biasa ya Bib ya. Ini tadi kita mendengarkan azan merdu dari Mekah ini Bu. Mudah-mudahan nih buat semua yang hadir di sini, yang di rumah juga, yang lagi menyaksikan, dikasih kesempatan sama Allah bisa menginjakan kakinya dan beribadah langsung di Mekah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nginjak kaki dan ibadah ya? Ibadah dong. Nginjak doang. Nginjak doang terpulang lagi sama juga bohong. Iya. Nah nih Bib nih, bicara masalah tentang tadi lafaz yang disampaikan ini Masya Allah. Di azan subuh ini kan agak berbeda ya, berbeda dari azan-azan yang lain, yang zuhur atau dan seterusnya gitu ya. Ada as-sholatu khairum minan naum. Nah kalau seandainya nih di subuh-subuh tadi ini, terus ada muazin ini nggak baca itu atau mungkin nggak melantunkan as-sholatu khairum minan naum, lupa. Apakah itu termasuk azannya sah atau enggak? Terus kalau seandainya, mohon maaf nih Bib nih, banyak juga yang belum tahu. Kalau misalnya muazin bilang as-sholatu khairum minan naum, kita nih yang dengerin nih jawabnya apa? Ya Bu ya? Baik. Nah mohon izin penjelasannya Habib Muhammad Syahab, tepuk tangan buat guru kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama azan. Azan ini hukumnya azan keseluruhan. Ini hukumnya adalah fardul kifayah. Jadi kalau satu kampung itu tidak ada yang bisa adzan, satu kampung dosa. Tapi kalau satu orang yang bisa adzan, masa gugur kewajiban yang lain. Jadi adzan ini hukumnya fardul kifayah. Kemudian adzan ini dikatakan wajib di dalam ilmu fiqih, dikatakan bitertib. Wajib tertib, tidak boleh kebalik-kebalik. Jadi dari Allahu Akbar sampai terakhir la ilaha. Artinya semuanya ini adalah wajib tertib. Kemudian juga tidak boleh kebalik-balik, oh saya mau asyhadu Allah dulu, baru Allahu Akbar, maka tidak diperbolehkan. Kemudian kalau ada yang lupa, apakah batal? Misal contoh, orang lupa habis Allahu Akbar kan asyhadu Allah, dia langsung asyhadu anna. Dia lupa asyhadu Allahnya, kalau memang tidak panjang waktunya, boleh saja dia ulang, kemudian dikembalikan lagi asyhadu Allah, kemudian asyhadu anna. Itu hukum daripada hukum adzan. Kemudian ada yang namanya as-sholatu khairum minan. Ini sahabat dikatakan oleh Nabi wa minas sunnah. Dan di antara sunnah fi adzanil fajri, di dalam mengumandangkan adzan fajar setelah hayya alal falah. Ketika setelah hayya alal falah, dia mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Sholat maksudnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Kalau di Palembang itu kan sebelum adzan kadang-kadang siapa yang suka ngumum itu namanya? Marbot itu, ayo sholat lebih bagus daripada tidur, betul kan? Ya, jadi as-sholatu khairum minan disebutnya tathwib. Apa itu pengumuman setelah pengumuman? Jadi disebutnya at-tathwib. Jadi as-sholatu khairum minan naum. Kita lihat bahasanya nih. Wa minas sunnah, bukan minal wajib. Lihat bahasanya. Wa minas sunnah, di antara sunnah adzan dan adzanul fajar, yaitu mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Jadi kalau lupa atau tidak terucap, tetap adzannya sah. Dan tidak perlu
ulang. Jawabnya apa? Imamul Haddad mengatakan ketika kita mendengar as-sholatu khairum minan naum, jawabnya sodakta wa barorta. Engkau betul, penyaksian. Engkau betul dan engkau itu sudah mengajak kebaikan atau kebajikan. Sekali lagi, saudara. Sodakta wa barorta wa ana dzalika minasyahidin. Artinya saya sebagai saksi, kau itu betul dan kau sudah mengumandangkan kebajikan dan kebaikan. Kalau orang nggak hafal, jawabnya boleh apa selain itu, Bib? Langsung aja sama nggak masalah. Jadi apa yang paling bagus juga yang kita nggak repot, misalnya apa yang diucapkan oleh muadzin, maka yang mendengar juga mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Udah siap ditanya sama Ustadz Syam belum? Siap, Ustadz Syam. Karena kita ada segmennya Ustadz bertanya nih. Kalau gitu udah masuk dulu aja yuk. Ustadz bertanya, kami menjawab. Tes lagi dong, mau yang mana nih Ustadz Syam? Coba. Aku pilih yang sebelah mana? sini lah. Coba tes dulu. Insyaallah. Ibu, yang mana mau ditanya? Yang mana mau ditanya? Wah, iya. Semuanya mau ditanya. Kalau gitu kita pilih yang enggak angkat tangan aja. Iya. Angkat tapi terakhir. Angkat tangan tapi terakhir. Ibu subhanallah, mau tahu lagi enggak Bu bacaan yang banyak pahalanya, remeh tapi banyak pahalanya. Remeh maksudnya kadang tidak diperhatikan. Mau lagi enggak? Mau dong. Apa yang paling sering ibu temukan selain menguap, selain ngorok, selain batu yang dilakukan oleh lisan ini atau dilakukan oleh mulut? Ada yang namanya bersin. Ya, betul? Ibu kalau anak-anak lagi bersin, suami lagi bersin, ibu bacanya apa? Ucapkan alhamdulillah. Ibunya? Ya. Nah, kalau kitanya yang bersin, hacim, alhamdulillah gitu. Kalau ibu lagi bersin, ibu baca apa? Kalau ibu lagi bersin, ibu baca? Alhamdulillah. Kalau orang lain yang bersin, aku bersin. Hacing. Ibu alhamdulillah. Ibu jawabnya? Yarhamukallah. Ibu percaya sama diri sendiri aja Bu, gak usah dengerin temennya. Iya, alhamdulillah. Ibu namanya siapa? Resmawati. Ibu Resmawati, Masya Allah. Makasih Ibu ya. Makasih banyak Ibu, tepuk tangan dong buat Ibu Resmawati. Silakan Ustaz Syam penjelasannya. Baik, tapi guruku Sazanada, Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأن على ذلك من الشاهدين. Maka dikatakan ada satu adab ketika seseorang bersin. Ketika dia bersin, maka bacanya alhamdulillah. Ketika mendengar orang lain bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, jadi syaratnya dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah maka tidak perlu dijawab. Maka kalau misalnya ada seorang suami atau anak laki-laki bersin atau anak perempuan bersin atau siapapun bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, maka yang mendengar alhamdulillah ini menjawab yarhamukallah kalau dia laki-laki yang bersin. Kalau dia perempuan yang bersin, istrinya bersin, maka boleh dengan yarhamukillah. Tapi kalau tidak mau ribet, ada dua cara menjawabnya. Satu, boleh dengan yarhamukallah. Atau yang kedua, boleh dengan ihtiram, penghormatan dengan mengucapkan yarhamukumullah.
Apa? Yarhamukumullah. Lalu dijawab lagi sama yang bersin. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kalian semuanya hidayah dan juga memperbaiki daripada keadaan kalian. Simple. Allah. Nah, kalau ada orang bersin lalu tidak ucap alhamdulillah, ada juga penjelasan ulama mengatakan kalau dia tidak mengucap alhamdulillah maka ibu jangan bilang yarhamukallah, tapi ibu bilang alhamdulillah. Kenapa? Ibu lombai dia. Duluan ibu bilang alhamdulillah dibandingkan yang bersin. Itu salah satu membuka pintu rezeki. Oh, Masya Allah. Jadi kalau ada orang bersin belum mengucap alhamdulillah, kita segera bilang alhamdulillah. Dua keutamaannya. Satu, membuka pintu rezeki. Yang kedua, mengingatkan dia untuk Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Bersin dong. Biar saya bilang alhamdulillah dulu. Belum mau bersin nih. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tepuk Ustaz tangan Lee. buat Ustaz Syam. Masya Allah. Luar biasa ya Bu ya. Jawaban simpel-simpel itu ternyata pahalanya luar biasa. Masya Allah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita nih ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan. Angkat tangannya. Oh, yang di bawah dulu nih. Aduh, mohon izin. Silakan, Ibu. Mana? Kok pada takut? Oh, di atas. Semuanya di atas boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Indarti dari Sahabat Janah Rafflesia Provinsi Bengkulu. Tepuk tangan dong buat Ibu Lestari. Pertanyaannya Ibu, mau sama siapa? Izin bertanya dengan Ustazah Nada. Ustazah Nada boleh. Bacaan atau ucapan zikir lebih utama diucapkan atau di dalam hati? Pahalanya apakah berbeda? Oh gitu. Jadi kalau zikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh buru-buru aja Bu, mau kemana sih? Waalaikumsalam. Ya makasih banyak Ibu Lestari. Tepuk tangan sekali lagi dong. Jadi kalau zikir nih bagusan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Atau. Yang mana tuh gitu ya. Penjelasannya silakan. Baik, makasih Ibu pertanyaannya. Izin Kak Fadli dan Habib juga Ustaz. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini subhanallah ya, kita membahas tentang keutamaan berzikir. Pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya aku lebih mencintai berzikir di dalam hati daripada berzikir 70 kali hanya lisan saja. Artinya keutamaan berzikir dalam hati sangatlah penting. Kenapa? Hati ini sumber pandangannya Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngelihat rupa kita, Allah nggak ngelihat paras kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Jadi yang paling utama adalah berzikir dengan hati. Akan tetapi dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, mu'alif atau penyusun mengatakan bahwa zikir itu ada 3. Yang pertama zikir dengan lisan saja. Hatinya kemana-mana. Ini biasanya ibu-ibu nih, biasanya kalau lagi di jalan, lagi di majelis, lisannya ikut berzikir, mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lisannya mengucap, tapi hatinya kadang-kadang mikirin dapur, kadang-kadang mikirin kompor, mikirin cucian misalnya ya. Nah itu juga bagus, lisannya berzikir saja itu pun juga baik. Lalu yang kedua, mu'alif mengatakan bahwa zikirnya hanya hati saja. Jadi lisannya diam tapi ada rasa syukur dalam hati. Ada rasa ketakwaan, ada istiqamah, ada qanaah. Kemudian bahkan hatinya pun juga selalu mengingat kepada Allah. Yang namanya zikrullah itu kan zikir ingat kepada Allah. Lisannya memang diam tapi hatinya selalu dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu pun juga bagus. Atau membacanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar tidak dilafazkan, tidak diucapkan, maka tentu hanya dalam hati saja, itu pun juga baik. Tapi yang ketiga, akan tetapi lebih sempurna lagi, lisannya berzikir, hatinya pun juga ikut berzikir. Kesempurnaan berzikir, bahwa bukan hanya lisannya yang mengucap, bukan hanya lisan yang mentalafuzkan bacaan-bacaan, tapi hatinya juga menyerahkan semua kepada Allah. Dan yang lebih sempurna lagi adalah lisannya berzikir, hatinya berzikir,
anggota tubuhnya juga berzikir. Ikut berzikir. Ikut berzikir. Itu lebih Sholat. bagus lagi. Lebih bagus lagi ini kayak yang sekarang yang hadir ke sini nih. Masya Ini kan Allah. menggerakkan badan, kemudian sholat. Nah, itu insya Allah diantara namanya zikru bil jawareh, Masya Allah. zikir dengan anggota tubuh. Nah tuh Bu Subhanallah. semuanya bagus Bu. Yang gak bagus apa? Orang yang gak mau berzikir Masya itu Allah, baru gak bagus. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz Sama-sama. Nada. Tepuk tangan buat Ustaz Nada. Masya Allah ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Masya Allah nih masih ada satu tayangan lagi yang mungkin harus kita tiru semangatnya jemaah nih. Tentang apa? Dalam berzikir. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih tayangannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Masya Allah. Gimana tuh Bu ngeliat itu tadi anak-anak kecil tuh. Subhanallah. Dia lupa dia 33 apa 36 nih. Udah kelebihan jangan-jangan nih. Iya, Baik gimana? sekali Baik sekali, zikirnya. Bu. Iya. Nah, saya perkenalkan nama saya Maria Iya. dari jemaah Jannatul Jannah Rafflesia Provinsi Bengkulu. Jannatul Jannah, Jannatul Bu. Jannah. Jannatul Jannah, Bu. Jannah Bukan, Rafflesia. apa? Sahabat Jannah. Sahabat Jannah. Enggak, Kok ini Jannatul Jannah ibu sih? ini baru masuk pengajian jadi nama pengajiannya belum hafal. Kakak ibu ini Iya. mah ngaji-ngaji aja nggak peduli deh namanya Iya. gitu. Masya Allah. Tapi Tapi ini Bu- gimana nih Ustaz Syam nih kalau orang zikir tuh lebih baik pakai tasbih, Tasbih. pakai tangan atau ada tasbih digital Ya, sekarang? sekarang ada gini, Ah. ada juga pakai ini, tasbih Ya. biasa. Ada juga sekarang cincin, Iya. ada juga di HP diketok-ketok doang. Oh gitu ya, Ada gitu juga ya? gitu kan, Iya. biar enggak lepas juga HP-nya, enggak lepas juga zikirnya. Masya Yang mana Allah. yang lebih utama? Yang mana Bu? Setelah yang satu Oh, ini. iya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay! Oh!